Sekarang, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kelajuan 48 kaki per detik dari ujung tebing yang berada pada ketinggian 432 meter dari atas tanah. Yang ditanya, tentukan fungsi ketinggian bola di atas tanah X detik kemudian. Fx-nya berapa? Fx-nya apa? Lalu, tentukan kapankah bola mencapai ketinggian maksimum? H maksimumnya berapa? Lalu, kapankah bola menyentuh tanah pertama kali? Tentukan T-nya berapa pada saat bola tepat menyentuh tanah. Materi yang relevan. Materi yang relevan pada kasus ini ialah materi gerak jatuh bebas pada fisika. Dalam materi gerak jatuh bebas pada fisika, terdapat gravitasi. Gravitasi berbeda pada setiap planet. Gravitasi bumi berpusat pada inti bumi. Gravitasi merupakan percepatan yang ada jika benda melakukan gerak jatuh bebas. Dalam kasus ini, gravitasi bumi mengarah ke bawah dengan percepatan 9,8 meter per second kuadrat. Sedangkan bola awalnya mengarah ke atas sebelum ke ketinggian maksimalnya. Pada saat titik ini sampai titik ini, kecepatan bola akan berkurang karena gravitasi bumi yang berlawanan dengan kecepatan bola. Tetapi, setelah melewati ketinggian maksimalnya, maka percepatan gravitasi akan membantu benda menaikkan kecepatannya. Kecepatan benda juga sangat mempengaruhi posisi dan waktu suatu benda. Jadi, percepatan gravitasi berhubungan dengan kecepatan, waktu, dan posisi suatu benda. Tiga, eksplorasi konsep. Jadi, fungsi percepatan apabila diintegralkan akan menghasilkan fungsi kecepatan, dan fungsi kecepatan apabila diintegralkan akan menghasilkan fungsi posisi terhadap waktu. Di sini posisi fungsi terhadap waktu itu digunakan tinggi karena gerak jatuh bebas bergerak secara horizontal. Nah, yang keempat untuk penyelesaian. Jadi di sini kita dapat percepatan bumi itu negatif 10 meter per sekon. Di sini dia negatif karena dia mengarah ke arah bawah. Nah, dari konsep yang tadi, apabila persamaan percepatan diintegralkan akan menghasilkan fungsi kecepatan. Nah, untuk menentukan fungsi kecepatan dari soal di atas, kita bisa mengintegralkan fungsi percepatan, yaitu integral dari 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 10x. Salah ya, karena dia dalam T, jadi itu buat 10T tambah konstanta. Nah, ini fungsi kecepatan. Nah, untuk menentukan C-nya, kita masukkan dulu V0-nya. Jadi V0 sama dengan 10 dikali 0 tambah C. V0 sudah ada diketahui soalnya itu 48 kaki per sekon, tapi kita pakai meter per sekon karena dia tadi di sini satuannya meter per sekon. Jadi kita masukkan 14,6304 sama dengan
10 dikali 0, 0 tambah C, maka C nya sama dengan 14,6304. Nah, kita dapat C nya sama dengan ini, maka fungsi kecepatan yaitu 10T ditambah 14,6304. Ini fungsi kecepatan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan fungsi posisi atau ketinggian terhadap waktu. Jadi posisi terhadap waktu itu bisa kita dapat dari mengintegralkan fungsi kecepatan. Nah, fungsi kecepatannya ada di sini. Kita langsung integralkan aja. Jadi integral dari 10T ditambah 14,6304. Maka hasilnya dari integral ini yaitu 5T kuadrat tambah 14,6304T tambah konstanta. Inilah yang menjadi fungsi dari ketinggian terhadap waktu. Nah, jadi sebenarnya di sini ada kesalahan tadi. Di sini ini sebenarnya dari awal ini negatif ya, negatif. Jadi ini negatif, negatif, sini negatif. Nah, di sini juga negatif karena di awal tadi ini ya harusnya negatif. Jadi ini negatif juga. Nah, jadi ini fungsi posisi atau ketinggian terhadap waktu. Nah, di soal ditanya H maksimal. Untuk menjawab ini kita bisa pakai fungsi atau aplikasi turunan, dimana kalau persamaan ini diturunkan kita bisa mencari nilai maksimalnya. Nah, kita silap tadi. Di sini D bisa kita tentukan dari H0. H0-nya yaitu 432. 432 sama dengan minus 5 dikali 0 pangkat 2 ditambah 14,6304 dikali 0 ditambah D. Nah, otomatis kita tahu ini hasilnya 0, jadi 432 dengan D. Maka ini kita coret aja, kita ganti jadi 432. Nah, kalau ini diturunkan kita dapat jadi 10T ditambah 14,6304 sama dengan H aksen T. Nah, syarat untuk nilai maksimal yaitu H aksen T harus sama dengan 0. Maka kita buat persamaan 10T tambah 14,6304 sama dengan 0. Nah, jadi minus ya, ini minus, jangan salah lah. Jadi 14,6304, maaf ya, dengan 10T. Nah, maka T nya sama dengan
14,0304. Itu untuk soal tentang Hamax. Nah, sekarang kita hapus dulu. Nah, yang kedua yaitu yang ditanya itu tentang waktu ketika bola itu menyentuh tanah. Di sini kan kita udah dapat tadi fungsi posisi atau ketinggian terhadap waktu, yaitu negatif 5t kuadrat tambah 14,6304 T tambah 432. Nah, ditanya T untuk hasilnya 0, jadi kita tinggal masukkan aja hasilnya 0 ke HT, maka 0 sama dengan minus 5t kuadrat ditambah 14,6304 T tambah 432. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Jadi kita selesaikan dengan rumus persamaan kuadrat. Karena ini angkanya kurang enak, jadi kita pakai rumus ABC aja. Nah, jika kita pakai rumus ABC, nanti pasti kita dapat nilai T satunya itu minus 7,95 dan T2 nya yaitu 10,87. Nah, di sini nilai negatif 7,95 tidak digunakan karena dia tidak memenuhi, karena nilai waktu tidak mungkin negatif. Jadi bola yang menyentuh tanah ketika atau pada detik ke 10,87 hanya akan sama dengan 0. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest.